Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama agar kegiatan hari ini berjalan lancar dan ilmu yang kita dapatkan mendatangkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Berdoa di dalam hati, mulai. Selesai? Ibu izin bertanya, apakah ada teman kalian yang tidak masuk atau izin atau sakit? Ada Radis dan Yuda. Kenapa? Kalau Radis sakit, kalau Yuda izin ada kepentingan keluarga. Dua orang itu ya, anak-anak? Iya. Nah, baik anak-anak, terima kasih. Kita mulai pembelajaran hari ini ya. Siap? Siap. Nah, sebelumnya Ibu sudah meng-share sebuah aplikasi untuk diinstal di HP kalian. Apakah sudah diinstal? Sudah. Kalau sudah diinstal, kalian buka aplikasinya. Kalian klik mulai. Pada bagian menu, kalian klik materi. Nah, pada slide materi sudah terdapat subbab-subbab materi yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama yakni mengenai pengertian materi. Kedua, klasifikasi materi berdasarkan wujudnya. Ketiga, klasifikasi materi berdasarkan komposisi penyusunnya. Keempat, sifat-sifat materi. Dan yang terakhir, perubahan materi. Yang pertama yakni mengenai pengertian materi. Siapa yang di sini yang tahu apa itu pengertian materi? Tidak tahu. Tidak tahu ya? Kalau tidak tahu, silakan kalian klik subbab mengenai pengertian materi. Nah, silakan kalian klik sound untuk mendengarkan penjelasan mengenai pengertian materi. Pengertian materi. Dengarkan dengan baik-baik ya, anak-anak. Sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Semua yang ada di sekitar kita tergolong materi karena menempati ruang dan memiliki massa. Materi juga disebut dengan zat. Contoh dari materi yakni air, tanah, udara, besi, dan benda-benda lain yang ada di sekitar kita. Berdasarkan klasifikasinya, materi terbagi menjadi dua, yakni berdasarkan wujudnya dan berdasarkan komposisi penyusunnya. Berdasarkan wujudnya, materi terbagi menjadi zat padat, zat cair, dan zat gas. Sedangkan berdasarkan komposisi penyusunnya, materi terbagi menjadi zat tunggal dan campuran. Nah, seperti yang dijelaskan tadi, materi adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki Massa, contoh dari materi apa saja? air, udara, Ya. besi, tanah. Nah, benar. Tadi klasifikasi materi terbagi menjadi dua. Yakni apa saja, anak-anak? Wujud dan komposisi penyusunnya. Nah, benar. Berdasarkan wujudnya, materi dibagi menjadi 3. apa saja? Zat padat, zat cair, zat gas. Sedangkan berdasarkan komposisi penyusunnya? Zat tunggal dan zat campuran. Betul. Silakan kalian klik home. Yang kedua, kita akan mempelajari mengenai klasifikasi materi berdasarkan wujudnya. Silakan kalian klik. Klasifikasi materi berdasarkan wujudnya dibagi menjadi 3, yakni zat padat, zat cair, dan zat gas. Silakan kalian amati Zat padat simulasi partikel memiliki mengenai ciri zat padat. yakni pertama, bentuk dan volumenya tetap. Kedua, partikel-partikel tersusun teratur dapat kita lihat pada simulasi yang ada di samping. Ketiga, jarak antar partikelnya sangat dekat dan rapat. Keempat, gerak partikel tidak bebas sehingga gaya tarik antara partikelnya kuat. Contoh dari zat padat yakni ada batu, kursi, dan pensil, di mana ketiga benda tersebut jika dipindahkan akan memiliki bentuk dan volume yang tetap atau tidak berubah. Nah, dapat kalian lihat partikel-partikel zat padat
tersusun secara Teratur. teratur. Jarak antar partikelnya juga sangat Dekat dan rapat. dekat dan rapat. Sehingga gerak partikelnya Tidak bebas. tidak bebas, betul. Contoh dari zat padat apa saja? Batu, kursi, meja, pensil, lemari. Ya, betul. Kita lanjutkan ke slide berikutnya mengenai zat cair. Zat cair. Perhatikan Memiliki ciri-ciri yakni simulasi pertama, partikelnya bagaimana bentuk zat cair. berubah sesuai wadahnya dan volumenya tetap. Kedua, susunan partikelnya tidak beraturan seperti yang terlihat pada simulasi di samping. Ketiga, jarak antar partikel lebih renggang. Keempat, gerak partikel bebas namun terbatas. Kelima, gaya tarik antar partikelnya tidak begitu kuat atau lemah. Itu contoh dari zat cair. Contoh dari zat cair yakni ada air, jus, dan minyak, di mana ketiganya memiliki bentuk yang berubah sesuai tempat atau wadahnya, namun volumenya tetap. Nah, dilihat dari simulasi, partikel zat cair tersusun. Tidak beraturan. Nah, jarak antar partikelnya Bebas. bebas. Terbatas. Ya, betul. Gaya tarik antar partikelnya bagaimana? Begitu kuat. Tidak begitu. Kuat. Nah, betul. Contoh dari zat cair selain yang ada di media apa saja? Air, Ya, jus, minyak, pensil, susu. susu. Ya, betul. Kita Kopi. lanjut ke zat gas. Silakan klik slide. Zat gas memiliki ciri-ciri yakni pertama, bentuk dan volume berubah sesuai wadahnya. Kedua, susunan partikelnya tidak beraturan seperti yang terlihat pada simulasi di samping. Ketiga, jarak antar partikel sangat renggang. Keempat, gerak partikel sangat bebas sehingga gaya tarik antar partikelnya sangat lemah. Contoh dari zat gas yakni ada uap air, asap, dan udara pada balon, di mana ketiganya memiliki bentuk dan volume berubah sesuai wadah atau tempatnya. Dilihat simulasinya, partikel zat padat sangat tidak Beraturan. jarak antar partikelnya juga sangat renggang, dan pergerakannya sangat bebas. Contoh dari zat gas seperti udara yang kita hirup, oksigen, atau kalau kita meniup balon, udara yang masuk ke balon itu adalah Zat gas. ya, betul. Sudah mengerti mengenai materi berdasarkan wujudnya? Kalau sudah mengerti, kita lanjutkan ke subbab ketiga. Silakan kembali. Subbab yang ketiga yakni klasifikasi materi berdasarkan komposisi penyusunnya. Silakan kalian klik. Sudah terdapat peta konsep mengenai materi berdasarkan komposisi penyusunnya. Materi berdasarkan komposisi penyusunnya dibagi menjadi dua, yakni zat tunggal dan campuran. Zat tunggal dibagi menjadi dua lagi, yakni unsur dan Senyawa. senyawa. Kalau campuran dibagi lagi menjadi Dua. apa saja? Homogen dan heterogen. Nah, iya betul. Silakan kalian klik mengenai zat tunggal. Zat tunggal. Zat tunggal merupakan materi yang hanya tersusun dari satu jenis zat. Zat tunggal memiliki komposisi yang tetap dan sifat yang khas. Zat tunggal dapat dibedakan satu sama lain dengan melihat komposisinya dan dapat diidentifikasi melalui penampakannya, baunya, rasanya, dan sifat lainnya. Zat tunggal dapat dikelompokkan menjadi dua, yakni unsur dan senyawa. Itu contoh dari zat tunggal. Zat tunggal yakni ada besi, oksigen, gula, air, dan materi-materi lainnya yang tersusun dari satu jenis zat. Nah, itu tadi penjelasan mengenai zat tunggal. Tadi dijelaskan bahwa zat tunggal merupakan materi yang hanya Tersusun dari satu jenis zat. materi yang termasuk zat tunggal apa aja? Air, Ya, besi, oksigen, gula, garam. garam. Ya, benar. Kita lanjutkan.
Silakan kalian klik ikon peta konsep. Kita buka mengenai zat tunggal yakni unsur. Unsur merupakan zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat lain yang lebih sederhana, baik dengan cara fisika maupun dengan cara kimia. Bagian terkecil dari suatu unsur disebut dengan atom. Unsur hanya terdiri dari satu jenis atom, misalnya besi, timah, seng, tembaga, dan nikel. Para ahli kimia juga menggunakan simbol atau lambang untuk menunjukkan perbedaan antar unsur kimia yang satu dengan yang lainnya, di mana unsur disusun dalam IUPAC atau tabel periodik. Berikut ini tabel contoh nama Itu unsur, contoh dari nama beserta nama unsur latinnya dan lambang unsur. dan lambang unsur ya. Nah, tadi jelaskan unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi yang menjadi sederhana. Unsur ini penamaannya sudah tersusun dalam bentuk tabel periodik atau IUPAC. Di situ juga terdapat tabel mengenai nama unsur, baik nama Latin, nama Indonesia, dan lambang unsur. Kalian lihat, hidrogen memiliki lambang unsur apa, Nana? H. Kalau helium? He. Nah, benar. Kalau belerang? Be. Be, betul. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, itu video mengenai penamaan unsur. Silakan kalian klik. Ada sebuah lembaga internasional yang khusus membahas tentang unsur. Ya, mereka sudah menyusun. Silakan kalian dengarkan dengan baik-baik penamaan unsur. Ini adalah International Union of Pure and Applied Chemistry. Ini ada unsur yang sudah tertata sedemikian rupa yang pastinya sudah berdasarkan penelitian, percobaan dan yang lainnya. Jadi, merah, silver, itu Ag. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa penamaan unsur lambang unsur berasal dari nama latinnya, seperti emas yang memiliki nama latin aurum sehingga lambang unsurnya Au, dan besi dengan nama latin ferrum sehingga lambang unsurnya Fe. Fe. Dan juga raksa memiliki lambang unsur apa? Hg. Hg, betul. Perak? Ag. Ag, betul. Silakan kalian klik slide berikutnya. Nah, unsur di alam dibagi menjadi 3, Nana, yakni logam, non-logam, dan semi logam. Silakan kalian dengarkan penjelasan mengenai unsur logam. Unsur yang ada di alam dapat dibagi menjadi 3 jenis, yakni logam, non-logam, dan semi-logam. Logam. Secara umum, unsur logam memiliki sifatnya mengkilap, mempunyai titik lebur rendah, dapat menghantarkan arus listrik, dapat ditepa, dan merupakan penghantar dan panas yang baik atau disebut konduktor. Nah, Pada umumnya, logam merupakan zat padat. Namun, terdapat satu unsur logam yang berwujud cair, yakni air raksa. Contoh dari unsur logam pertama jadi contoh dari yakni ada unsur emas logam, dengan emas. nama latin aurum dan lambang unsurnya Au. Emas biasanya digunakan untuk membuat perhiasan. Itu besi. Contoh logam yang kedua yakni besi dengan nama latin ferrum dan lambang unsurnya Fe. Besi merupakan logam yang paling murah yang biasanya digunakan untuk membuat paku atau sebagai campuran dengan karbon menghasilkan baja. Nah, itu Contoh aluminium. yang ketiga yakni aluminium dengan nama latin juga aluminium dan lambang unsurnya Al. Aluminium biasanya digunakan untuk membuat parabotan-parabotan yang ada di dapur seperti wajan, cetakan adonan kue, dan sebagainya. Nah, silakan kalian klik slide selanjutnya. Itu tabel unsur logam dan kegunaannya.
Siapa di sini yang menyebutkan 3 contoh dari unsur logam dan kegunaannya? Siapa yang mau mencoba? Nur Aziza ingin mencoba? Iya. Ya, silakan. Apa aja contoh dari unsur logam dan kegunaannya? Nikel sebagai lapisan pelindung. Ya, Tembaga digunakan pada kabel listrik, perhiasan, dan uang logam. betul. Perak pembuatan cermin perhiasan. Ya, betul. Itu adalah contoh-contoh dari logam. Seperti perhiasan yang kita pakai, kalung, paku, itu termasuk unsur logam. Silakan klik selanjutnya. Unsur non logam. Silakan. Unsur non-logam. Unsur non-logam merupakan unsur yang tidak memiliki sifat logam. Unsur non-logam memiliki sifat yakni tidak mengkilap, bersifat rapuh, tidak dapat ditempa, serta ada yang berwujud padat, cair, dan gas. Secara umum, non-logam merupakan penghantar listrik dan panas yang buruk. Namun, terdapat satu unsur non-logam yang dapat menghantarkan listrik dan panas dengan baik, yaitu grafit. Unsur non-logam yang pertama yakni oksigen dengan nama latin oksigen dan lambang unsurnya O. Oksigen merupakan unsur yang paling banyak di alam dan sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup untuk bernafas. Contoh unsur non-logam yang kedua yakni nitrogen dengan nama latin nitrogenium dan lambang unsurnya Ni. Biasanya nitrogen digunakan sebagai pendingin atau gas yang digunakan untuk ban motor atau ban mobil. Contoh unsur non-logam yang ketiga yakni iodin dengan nama latin iodium dan lambang unsurnya I. Iodin biasanya digunakan sebagai bahan pembuatan antiseptik. Ya, benar. Itu adalah contoh dari unsur non-logam. Unsur non-logam adalah unsur yang tidak termasuk logam. Unsur non-logam biasanya tidak dapat menghantarkan listrik atau disebut dengan isolator. Silakan kalian klik. Itu tabel mengenai contoh unsur logam dan kegunaannya. Ada sulfur, hidrogen, karbon. Apa sih kegunaan karbon? Ada yang tahu? Saya Apa? sebagai bahan pembuatan pensil, sebagai dasar pelarut untuk tinta yang digunakan dalam printer inkjet. Iya, betul. Kalau sulfur, kegunaannya? Sebagai bahan pupuk fosfat. Ya, betul. Silakan kalian klik selanjutnya. Semilogam. Silakan klik. Semilogam. Semilogam adalah unsur yang memiliki sifat logam dan non-logam. Biasanya bersifat semikonduktor. Semilogam tidak dapat menghantarkan listrik dengan baik pada suhu yang rendah, tetapi sifat hantar listriknya menjadi lebih baik ketika suhunya lebih tinggi. Itu contoh dari semilogam. Unsur semilogam yang pertama yakni germanium dengan nama latin germanium dan lambang unsurnya Ge. Keberadaan germanium di alam sangat sedikit. Germanium biasanya sebagai bahan semikonduktor, yaitu pada suhu rendah berfungsi sebagai isolator, pada suhu tinggi berfungsi sebagai konduktor. Contoh unsur semilogam yang kedua yakni silikon dengan nama latin silikon dan lambang unsurnya Si. Silikon merupakan unsur yang berada di urutan kedua paling banyak di alam. Silikon biasanya digunakan sebagai bahan untuk membuat semikonduktor, gelas, keramik, dan peralatan pemotong. Nah, itu adalah contoh dari semilogam. Contoh dari semilogam yang banyak digunakan, yakni germanium dan silikon. Semilogam itu merupakan unsur yang memiliki sifat logam dan juga non-logam. Biasanya digunakan untuk semikonduktor. Sudah mengerti mengenai unsur dan macam-macam unsur? Kalau sudah, kalian kembali ke peta konsep awal. Kita masuk ke senyawa. Silakan klik. Senyawa.
dengan proses kimia biasa. Senyawa tersusun dari 2 atau lebih unsur dengan perbandingan massa tertentu dan tetap melalui reaksi kimia. Sifat suatu senyawa akan berbeda dengan sifat unsur-unsur penyusunnya. Senyawa dituliskan dengan wujud rumus kimia. Rumus kimia terdiri dari kumpulan lambang-lambang unsur dengan komposisi tertentu. Nah, contoh dari senyawa yakni seperti air. Air memiliki rumus senyawa yakni H2O, di mana air tersusun dari 2 unsur, yakni yang pertama hidrogen dan Dan yang- oksigen. Nah, benar. Senyawa memiliki sifat yang berbeda dengan unsur penyusunnya. Seperti air kan digunakan untuk memadamkan api. Sedangkan oksigen dan hidrogen merupakan komponen-komponen diperlukan untuk membuat api. Dan juga seperti air kan berwujud zat cair. Sedangkan oksigen dan hidrogen termasuk zat Gas. dan zat gas, betul. Silakan kalian klik selanjutnya. Itu mengenai tabel unsur senyawa dan kegunaannya. Ibu bertanya, natrium klorida. Rumus kimianya apa, Nak? NaCN. Unsur penyusunnya apa aja? Natrium dan klorin. Kegunaannya? Garam di dapur. Betul. Kalau gula tebu, unsur penyusunnya apa aja? Karbon, hidrogen, oksigen. Dengan rumus kimianya apa gula tebu? C12, H22, O11. Ah, betul. Kita sudah mengerti mengenai senyawa? Sudah. Kalau sudah, kita klik kembali ke awal peta konsep. Kita masuk ke campuran. Silakan kalian klik campuran. Campuran. Campuran merupakan suatu materi yang terdiri dari 2 zat atau lebih yang masih mempunyai sifat zat asalnya. Itu adalah contoh dari campuran. Contoh dari campuran yakni air gula yang merupakan campuran air dan gula, sirup, susu, kopi, atau campuran yang ada di alam yakni air sungai, tanah, udara, bebatuan, dan sebagainya. Ciri-ciri dari campuran yakni yang pertama, dapat diuraikan. Kedua, tersusun atas 2 jenis zat atau lebih. Ketiga, mempunyai sifat asalnya, misalnya gula memiliki rasa manis, dan campuran air gula juga memiliki rasa manis. Keempat, perbandingan massa zat penyusunnya tidak tetap. Dan terakhir, dapat dipisahkan secara fisika. Nah, Campuran terbagi menjadi 2, yakni campuran homogen dan campuran heterogen. nah seperti yang dijelaskan tadi, kalau tadi zat tunggal merupakan terdiri dari satu jenis materi atau satu jenis zat, kalau campuran itu adalah materi yang tersusun atas 2 atau lebih jenis zat. Seperti campuran air gula merupakan campuran dari air dan gula. Seperti sungai kan merupakan campuran yang ada di sungai seperti ikan, apa aja yang ada di sungai. Udara juga termasuk campuran. Campuran terbagi menjadi 2. 2, yakni campuran homogen dan Heterogen. heterogen. Silakan buka kembali. Nah, silakan kalian klik campuran homogen. Apa sih campuran homogen itu? Campuran homogen. Campuran homogen merupakan campuran yang tidak dapat dibedakan zat-zat yang tercampur di dalamnya. Campuran homogen juga disebut dengan larutan. Larutan tersusun dari zat terlarut, solut, dan zat pelarut, solvent. Ukuran partikel zat terlarut sangat kecil dengan diameter kurang dari 1 nanometer, sehingga tidak dapat dilihat walaupun menggunakan mikroskop ultra. Hal ini menyebabkan larutan terlihat homogen atau serba sama. Nah, mana campuran Contoh homogen dari itu campuran memiliki homogen yakni campuran rasa yang gula zat merupakan penyusunnya campuran tidak dapat dari dibedakan. gula, sirup, alkohol 70% Seperti yang contoh di merupakan campuran campuran homogen air dan ada air alkohol, gula. dan campuran-campuran lainnya yang termasuk campuran homogen. Campuran homogen memiliki ciri-ciri yakni yang pertama, setiap bagiannya serba sama, baik warna, rasa, serta perbandingan zat-zat yang tercampur juga sama. Kedua,
Campuran homogen tercampur secara merata, sehingga zat penyusunnya sulit dibedakan. Di mana dapat kita lihat pada contoh campuran air gula, di mana kita sulit membedakan air dan gula. Ketiga, campuran homogen tidak dapat disaring. Dan yang terakhir, campuran homogen tidak memiliki bidang batas antar zat penyusunnya atau tidak membentuk endapan. Nah, betul. Campuran homogen itu adalah campuran yang zat-zat penyusunnya sulit dibedakan. Dan campuran homogen tidak membentuk endapan dan juga Tidak dapat disaring. ya, betul, tidak dapat disaring. Contoh dari campuran homogen seperti selain yang ada di itu ada air garam. Di mana air garam merupakan campuran air dan garam. Jika dilarutkan, kita sulit membedakan mana yang air, Mana garam? mana garam, betul. Karena tercampur Sempurna. sempurna. Silakan klik selanjutnya. Nah, campuran homogen kan tadi disebutkan juga Larutan. larutan dibagi menjadi 3, yakni larutan asam, basa, dan garam. Silakan klik mengenai larutan. Larutan berdasarkan sifatnya dibagi menjadi 3, yakni asam, basa, dan garam. Asam. Asam adalah larutan yang rasanya masam. Menurut teori asam basa Arrhenius, asam merupakan zat yang jika dilarutkan dalam air menghasilkan ion H+. Nah, itu contoh dari larutan yang asam. termasuk asam yakni ada juga. Selain itu, asam juga banyak terdapat pada buah-buahan dan sayuran, seperti jeruk, tomat, anggur, apel, dan juga terdapat pada keju, pengawet makanan, dan klorida. Asam atau larutan asam memiliki ciri-ciri yakni yang pertama, rasanya masam. Seperti yang kita ketahui bahwa cuka maupun air jeruk memiliki rasa yang masam. Kedua, dapat menimbulkan korosi. Misalnya, jika besi dimasukkan dalam larutan cuka, maka lama-kelamaan besi tersebut akan korosi atau berkarat. Ketiga, mengubah kertas lakmus biru menjadi merah. Keempat, memiliki pH kurang dari 7. Kelima, dapat menghantarkan arus listrik. Dan yang terakhir, asam dapat menetralkan basa. Itu adalah ciri-ciri dari asam. Asam adalah larutan yang biasanya rasanya masam. Seperti larutan cuka kan rasanya masam, betul. Ciri-ciri dari asam apa aja, Nana? Rasanya masam, memiliki pH kurang 7, Ya, dapat betul. menghantarkan arus listrik, dapat menetralkan basa, dapat menimbulkan korosi, mengubah kertas lakmus biru menjadi merah. Ya, betul. Larutan asam, jika besi dimasukkan ke larutan asam, maka besi itu akan korosif atau Karat. ya berkarat, betul. Silakan kalian lanjutkan slide berikutnya. Itu mengenai contoh-contoh asam dan juga manfaat dan dampak negatif dari larutan asam. Siapa di sini yang mau menyebutkan mengenai dampak negatif dari asam? Terjadinya hujan asam menyebabkan kerusakan gedung dan bangunan, tumbuhan, dan kematian pada makhluk hidup. Ya, betul. Kalau terjadi hujan asam, maka akan berdampak pada ekosistem lingkungan tersebut. Nah, setelah menjelaskan mengenai larutan asam, maka kita akan membahas mengenai larutan basa. Silakan klik. Basa. Basa adalah larutan yang rasanya pahit. Menurut teori asam basa Arrhenius, basa merupakan zat yang jika dilarutkan dalam air menghasilkan ion OH+. Itu adalah contoh dari basa. Basa yakni ada pembersih lantai, sabun, odol. Selain itu, basa juga terdapat pada baking soda dan obat sakit mah. Larutan basa atau basa memiliki ciri-ciri yakni yang pertama, rasanya pahit. Seperti yang kita ketahui, pembersih lantai, sabun, maupun odol memiliki rasa yang pahit. Kedua, rasa licin di kulit. Ketiga, mengubah kertas lakmus merah menjadi biru. Keempat, bersifat merusak kulit atau kaustik, sehingga tidak dianjurkan untuk digunakan berlebihan pada kulit. Kelima, memiliki pH lebih dari 7. Keenam, dapat menghantarkan arus listrik. Dan yang terakhir, dapat menetralkan asap membentuk garam. Nah, seperti yang dijelaskan tadi, basa merupakan larutan yang rasanya
pahit. Basa kebanyakan digunakan dalam peralatan mandi seperti sabun, sampo, odol, atau pembersih lantai, dan juga obat-obatan seperti obat emah gitu. Ciri-ciri basa yang membedakannya dengan asam yakni memiliki pH lebih dari 7. Jika asetat memiliki pH kurang Dari 7. iya. Terus kalau asam bersifat korosif, membuat besi berkarat, basa sebaliknya bersifat kaustik, merusak kulit. Nah, selanjutnya itu mengenai contoh basa dan manfaat dampak negatif dari larutan basa. Silakan kalian baca. Siapa yang di sini yang mau menyebutkan manfaat larutan basa? Ya, silakan. Manfaat larutan basa. Bahan baku pembuatan sabun cuci dan sabun mandi sebagai obat emak. Digunakan dalam industri plastik. Bahan baku pembuatan pupuk, bahan campuran semen. Ya, benar. Kalau dampak negatif dari larutan basa? Dampak negatif larutan basa. Tangan menjadi kasar setelah mencuci baju karena menggunakan deterjen yang mengandung basa kuat. Tangan para pekerja kuli bangunan menjadi kasar karena terkorosif oleh semen dan kapur. Nah, itu benar. Dampak negatif basa terjadi karena sifat basa yang bersifat kaustik atau merusak kulit. Selanjutnya ke larutan garam. Garam. Garam merupakan zat hasil reaksi antara asam dan basa. Reaksi ini disebut reaksi netralisasi. Reaksi netralisasi dapat ditulis yakni asam plus basa sama dengan garam plus air. Nah, itu contoh dari larutan garam. yakni garam dapur atau garam NaCl, di mana garam dapur merupakan hasil reaksi asam klorida HCl dengan basa natrium hidroksida NaOH. Garam memiliki ciri-ciri yakni yang pertama, bersifat netral karena merupakan hasil reaksi antara asam dan basa. Kedua, secara umum memiliki pH sama dengan 7. Ketiga, tidak mengubah warna kertas lakmus. Keempat, dapat menghantarkan arus listrik. Dan yang terakhir, tidak menghasilkan ion H+ atau ion OH- jika dilarutkan dalam air. Nah, seperti yang dijelaskan tadi, garam ini merupakan hasil reaksi dari asam dan basa, di mana reaksinya disebut dengan reaksi netralisasi. Seperti larutan garam, yakni contohnya garam dapur yang merupakan reaksi dari asam dan basa. Siapa yang tahu larutan dapur merupakan reaksi dari apa, anak-anak? Saya. Silakan, Nur Aziza. Merupakan reaksi dari asam klorida dan natrium hidroksida. Ya, benar. Menghasilkan garam. Dapur dan air. Ya, benar. Karena merupakan hasil reaksi asam dan basa dan merupakan reaksi netralisasi, maka sifat garam bersifat netral dan pH-nya juga seimbang, yakni 7. sama dengan 7. Klik slide berikutnya. Itu merupakan contoh garam yang ada di kehidupan kita sehari-hari. Silakan kalian baca. Kalau sudah, klik slide berikutnya. Nah, sekarang kita menjelaskan mengenai indikator asam basa. Memiliki ciri yang khas. Untuk membedakan larutan bersifat asam maupun basa, yakni dengan indikator asam basa. Indikator asam basa merupakan zat yang dapat menunjukkan perubahan warna apabila bereaksi dengan asam atau basa. Indikator asam basa ada dua, yaitu indikator alami dan indikator buatan. Indikator alami. Indikator alami adalah indikator asam basa yang menggunakan bahan alami berupa tumbuhan. Tumbuhan yang termasuk indikator alami akan menunjukkan perubahan warna pada larutan asam maupun basa. Nah, iya benar. Indikator alami menggunakan tumbuhan, di mana tumbuhan tersebut jika dilarutkan pada asam atau basa akan mengubah warnanya. Contoh dari indikator alami apa saja, Nana? Ya, silakan Nur Aziza. Kunyit, bunga sepatu, daun pacar air, bunga nusa indah, kubis ungu, bibit, bunga bugenvil, bunga mawar merah, bunga kana, kulit manggis, bunga anggrek, bunga kamboja. Ya, benar. Misal kunyit ya. Kunyit jika dimasukkan ke larutan asam akan berwarna kuning.
Sedangkan pada larutan basah berwarna jingga, ya, atau oranye. Nah, dan seperti juga bunga sepatu, di mana pada larutan asam berwarna merah dan pada larutan basah berwarna apa, Nana? Kuning. Kuning, ya, nah, benar. Klik selanjutnya mengenai indikator buatan. Nah, itu mengenai indikator buatan. Indikator buatan adalah indikator asam basa yang menggunakan alat atau bahan buatan. Indikator buatan yakni ada kertas lakmus, larutan indikator, dan pH meter. Indikator buatan yang pertama yakni menggunakan kertas lakmus. Ada dua jenis kertas lakmus, yakni lakmus biru dan lakmus merah. Kertas lakmus biru akan menjadi merah dalam larutan asam, sedangkan kertas lakmus merah akan menjadi biru dalam larutan basah. Kertas lakmus merah dan biru tidak berubah warna dalam larutan garam atau netral, seperti yang terlihat pada simulasi di samping, di mana air sabun yang merupakan basah membirukan kertas lakmus merah, sedangkan cuka yang merupakan asam memerahkan kertas lakmus biru. Nah, seperti yang terlihat, air sabun kan merupakan basah. Maka karena merupakan basah, maka membirukan kertas lakmus Merah. merah. Karena cuka termasuk larutan asam, maka memerahkan lakmus Biru. biru, ya, betul. Lanjut slide berikutnya. Indikator buatan yang kedua yakni larutan indikator. Ada 3 jenis larutan indikator yang sering digunakan, yakni fenolfatalein, metil merah, dan metil biru. Dapat kita lihat pada tabel di mana fenolfatalein tidak akan berubah warna pada larutan asam dan larutan garam, sedangkan pada larutan basah berwarna merah. Untuk metil merah, pada larutan asam dan garam berwarna merah, sedangkan pada larutan basah berwarna biru. Sedangkan metil biru pada larutan asam berwarna merah, sedangkan pada larutan basah dan garam berwarna biru. Indikator buatan yang ketiga yakni menggunakan pH meter. pH meter adalah alat yang digunakan untuk mengukur tingkat asam basa suatu larutan. Selain menggunakan pH meter, kita juga dapat menggunakan simulasi PET pH meter, di mana simulasi PET pH meter digunakan untuk mengetahui pH larutan asam basa. Simulasi PET pH meter dapat kita akses secara online di Google. Selain menggunakan kertas lakmus, kita juga dapat menggunakan larutan indikator dan pH meter. Larutan indikator yang biasanya banyak digunakan yakni ada fenolfatalein, metil merah, dan metil biru. Dan juga pH Meter. meter. Selain menggunakan pH meter, kita juga dapat menggunakan simulasi pH meter yang dapat diakses secara online. Silakan kalian klik simulasi PET untuk melihat seperti apa sih simulasi PET. Nah, itu adalah simulasi PET pH meter. Klik yang makro. Nah, untuk mengetahui pH dari suatu larutan, mau asam atau basah, kalian silahkan ini. Nah, ini ditujukan pH-nya. Ini ada air, water kan air. Air memiliki pH 7. 7. Bisa kalian ganti. Darah memiliki pH 7,40. kalau kopi. 5. Kalau 5 termasuk larutan apa? Asam. Ya, benar. Kalau darah tadi kan memiliki pH 7, 40. jadi termasuk larutan? Basah. Betul. Kembali ke aplikasi yang tadi. Tadi kita sudah membahas mengenai campuran homogen, yakni mengenai larutan asam, basa, garam, maupun indikator asam. Basah. Maka selanjutnya kita membahas yang campuran yang kedua, yakni campuran. Heterogen. Silakan buka campuran heterogen. Nah, Campuran heterogen. Campuran heterogen merupakan campuran yang dapat dibedakan zat-zat yang tercampur di dalamnya atau zat penyusunnya. Contoh campuran termasuk campuran heterogen yakni campuran air dan pasir, campuran
Pada campuran-campuran tersebut dapat kita bedakan zat-zat penyusun di dalamnya. Campuran heterogen memiliki ciri-ciri yakni yang pertama, tidak tercampur sempurna sehingga zat penyusunnya dapat dibedakan. Kedua, biasanya setiap bagian-bagiannya tidak sama, baik warna, rasa, serta perbandingan beberapa zat tercampurnya tidak sama. Ketiga, campuran heterogen dapat disaring. Keempat, campuran heterogen memiliki bidang batas antara zat penyusunnya atau membentuk endapan. Namun, ada yang tidak membentuk endapan, misalnya susu. Campuran heterogen dibagi menjadi dua, yakni suspensi dan koloid. Jika tadi campuran homogen tidak dapat dibedakan zat-zat penyusunnya, maka campuran heterogen sebaliknya, yakni dapat dibedakan zat-zat penyusunnya. Seperti campuran air dan Pasir. pasir, di mana kita dapat membedakan antara air dan Pasir. pasir. Selain itu, campuran heterogen dapat disaring karena membentuk endapan. Campuran heterogen dibagi menjadi dua, yakni suspensi dan koloid. Untuk mengetahui apa itu suspensi dan koloid, silakan kalian klik slide berikutnya. Suspensi. Suspensi merupakan campuran heterogen yang masih dapat dibedakan satu sama lainnya tanpa menggunakan mikroskopik dan memiliki ukuran partikel yang lebih besar daripada larutan dan koloid. Contoh campuran yang termasuk suspensi yakni campuran air dan tanah, kopi, air kapur, di mana campuran-campuran tersebut dapat dibedakan zat penyusunnya secara langsung tanpa menggunakan mikroskopik. Ciri-ciri dari campuran suspensi yakni yang pertama, ukuran partikel berdiameter lebih besar dari 100 nanometer. Kedua, pencampurannya tidak merata. Ketiga, campuran suspensi mudah membentuk endapan. Misalnya campuran air dan tanah yang membentuk endapan tanah. Hal ini menyebabkan campuran suspensi dapat disaring dengan penyaring biasa atau filtrasi. Nah, suspensi merupakan campuran heterogen yang dapat dibedakan zat-zat penyusunnya tanpa menggunakan mikroskopik. Misalnya campuran air dan pasir, campuran air dan minyak. Campuran suspensi dapat disaring karena membentuk endapan. Ukuran partikelnya juga lebih dari 100 nanometer. Nah, itu yang disebut dengan suspensi. Campuran heterogen kan dibagi menjadi dua, yakni suspensi dan Koloid. koloid. Kalau koloid itu apa? Ada yang tahu? Silakan klik selanjutnya untuk mengetahui apa sih perbedaan dari suspensi dan koloid. Koloid. Koloid merupakan campuran heterogen yang ukuran partikelnya terletak antara larutan dan suspensi. Koloid pencampurannya tampak merata, meskipun sebenarnya zat-zat penyusunnya dapat dibedakan satu sama lain. Nah, itu adalah contoh dari koloid. Dapat kalian bedakan antara suspensi dan koloid dari contoh tersebut. Agar-agar, keju, di mana campuran-campuran tersebut tampak merata, meskipun sebenarnya zat-zat penyusunnya dapat dibedakan satu sama lain. Ciri-ciri dari campuran koloid yakni yang pertama, ukuran partikelnya berdiameter 1-100 nanometer. Kedua, pencampurannya tampak merata. Ketiga, koloid tidak mudah membentuk endapan. Hal ini menyebabkan koloid hanya dapat disaring dengan menggunakan penyaring ultra atau ultrafiltrasi. Nah, jika tadi suspensi memiliki ukuran partikel 100 nanometer atau lebih dari 100 nanometer, koloid sebaliknya memiliki ukuran partikel yang berada di antara 1 sampai 100 nanometer, di mana ukuran partikel ini berada di antara larutan dan suspensi. Jika tadi suspensi kita dapat membedakan zat-zat penyusunnya, koloid bisa dibedakan zat-zat penyusunnya, namun sulit, di mana pencampurannya tampak merata, walaupun sebenarnya dapat dibedakan, seperti susu. Kita sebenarnya tidak dapat membedakan secara kasat mata, namun sebenarnya zat-zat penyusunnya dapat kita bedakan. Selain itu, tadi kan suspensi membentuk endapan. Sangat mudah membentuk endapan. Namun kalau koloid sulit membentuk endapan. Iya, tidak mudah, betul. Oleh sebab itu, koloid tidak dapat disaring menggunakan penyaring biasa atau filtrasi. Koloid dapat disaring menggunakan
ultrafiltrasi. Nah, betul. Sudah mengerti apa itu campuran heterogen dan macam-macamnya? Sudah. Nah, kalau sudah, kita lanjutkan. Kita lanjutkan ke pemisahan campuran. Campuran heterogen maupun campuran homogen dapat dipisahkan antara zat-zat penyusunnya. Nah, campuran homogen dan heterogen itu dapat dipisahkan, anak-anak. Prinsip metode pemisahan campuran didasarkan pada perbedaan sifat-sifat fisik zat penyusunnya, seperti wujud zat, ukuran partikel, titik lelet, titik didih, sifat magnetik, kelarutan, dan lainnya. Tujuan dari pemisahan campuran yakni untuk mendapatkan zat murni atau beberapa zat dari suatu campuran yang dapat dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan, dan juga untuk mengetahui keberadaan suatu zat dalam suatu sampel atau analisis laboratorium. Ada 5 metode pemisahan campuran yang sering digunakan, yakni filtrasi, destilasi, kromatografi, sentrifugasi, dan sublimasi. Di mana 5 metode pemisahan campuran ini akan kita bahas pada slide-slide berikutnya. Nah, itu adalah 5 contoh pemisahan campuran yang sering digunakan. Silakan klik kalian apa sih filtrasi, destilasi, gitu. Nah, filtrasi pertama. Filtrasi atau penyaringan. Filtrasi adalah metode pemisahan yang digunakan untuk memisahkan cairan dan padatan yang tidak larut sempurna atau campuran heterogen dengan menggunakan penyaring atau filter. Prinsip dari filtrasi didasari pada perbedaan ukuran partikel. Filtrasi biasanya digunakan untuk memisahkan campuran pasir dengan air, kopi, dan teh seduh. Untuk langkah-langkah filtrasi dapat kita lihat pada gambar di samping. Itu adalah contoh dari filtrasi. Filtrasi ini termasuk pemisahan campuran yang sederhana. Silakan kalian klik video praktikum. Nah, ibu tugaskan kalian dengarkan baik-baik video praktikum tersebut dan buatlah kesimpulan dari video praktikum tersebut ya anak-anak. Silakan. Tentang pemisahan campuran dengan metode filtrasi. Bahan yang kita gunakan. Nanti setelah pembelajaran selesai, kalian bisa kumpulkan di meja ibu. Sirup, gula, air semut, kita saring, mengaduk, sorong, sabu Erlenmeyer, dan gelas minyak. Bahan kita siapkan, lalu kita saring menggunakan sorong. Tadi kan sekalian sudah mendengarkan video praktikum tentang filtrasi, maka kita akan melanjutkan ke pemisahan campuran yang kedua, yakni destilasi. Silakan klik. Silakan dengarkan. Destilasi atau penyulingan. Destilasi adalah metode pemisahan campuran yang digunakan untuk memisahkan campuran zat cair dari larutannya. Prinsip kerjanya didasarkan pada perbedaan titik didih dari zat cair yang bercampur. Pada saat larutan dipanaskan, zat yang titik didihnya lebih rendah akan menguap, sehingga zat tersebut akan terpisah. Contoh dari pemisahan dengan destilasi yakni misalnya pemisahan alkohol dan air, pemisahan komponen minyak bumi, atau penyulingan minyak. Itu adalah contoh dari destilasi, penyulingan. Yakni destilasi pada pencampuran air dengan alkohol. Alkohol memiliki titik didih 78 derajat Celcius, sedangkan air memiliki titik didih 100 derajat Celcius. Pada saat larutan tersebut dipanaskan, alkohol akan menguap karena memiliki titik didih rendah, di mana uap tersebut akan masuk ke kondensor, dan di dalam kondensor uap akan didinginkan oleh air mengalir yang mengakibatkan uap akan mengembun. Dalam pengembunan tersebut, uap akan kembali lagi menjadi zat cair, di mana zat cair atau hasil penyulingan akan dialiri dan ditampung pada wadah penampung. Nah, destilasi merupakan pemisahan campuran yang didasari pada titik didih suatu zat cair.
Destilasi biasanya digunakan dalam pemisahan antara zat cair, dua zat cair seperti air dan alkohol, minyak dengan air, atau destilasi minyak gitu. Selanjutnya pemisahan yang ketiga, ini kromatografi. Kromatografi merupakan metode pemisahan campuran di mana komponen-komponennya akan dipisahkan dengan didistribusikan pada dua fase, yakni fase diam dan fase bergerak. Prinsip kerja dari kromatografi didasari pada perbedaan kecepatan merambat dari partikel-partikel zat tercampur pada medium diam. Kromatografi biasanya digunakan untuk memisahkan berbagai zat warna atau tes urin untuk seseorang yang dicurigai menggunakan obat terlarang, dan juga seseorang atlet yang dicurigai menggunakan doping. Terdapat 3 jenis kromatografi, yaitu kromatografi kertas, kromatografi lapis tipis, dan kromatografi gas. Salah satu kromatografi yang sering digunakan yakni kromatografi kertas, di mana kromatografi kertas merupakan kromatografi yang menggunakan kertas sari dalam fase diamnya dan ujungnya direndam pada pelarut. Kromatografi kertas biasanya digunakan untuk memisahkan berbagai zat warna, seperti yang terlihat pada gambar di bawah ini. Itu adalah Berdasarkan gambar, contoh dari dapat kromatografi dilihat kertas. bahwa kertas yang berisi tinta dan ujungnya direndam pada air, maka membuat kertas menyerap air, sehingga komponen warna pada tinta terurai sesuai kecepatan merambat dari komponen warna tersebut. Kalian lihat contoh dari kromatografi kertas, di mana komponen-komponen warnanya terpisahkan karena terdapat perbedaan kecepatan merambat dari setiap komponen-komponen warna tersebut. Selanjutnya, pemisahan selanjutnya, sentrafugasi. Sentrafugasi merupakan metode pemisahan campuran yang dilakukan sebagai pengganti filtrasi. Jika partikel padatan yang terdapat dalam campuran memiliki ukuran yang sangat halus dan jumlah campurannya lebih sedikit. Sentrafugasi ini memanfaatkan gaya sentrifugal atau gaya putaran sebagai penggeraknya untuk mempercepat terjadinya endapan. Metode ini digunakan secara luas untuk memisahkan sel-sel darah merah dan sel-sel darah putih dari plasma darah. Dapat kita lihat pada gambar, sentrafugasi darah padatannya berupa sel-sel darah merah dan sel-sel darah putih yang mengendap di dasar tabung reaksi, sedangkan cairannya berupa plasma darah yang berada di bagian atas. Nah, sentrafugasi ini merupakan pemisahan campuran yang merupakan pengganti dari filtrasi, di mana jika sentrafugasi ini merupakan pemisahan campuran yang merupakan sentrafugasi ini merupakan pemisahan campuran yang pengganti. Nah, iya. Sentrafugasi ini merupakan pemisahan campuran yang merupakan pengganti dari filtrasi jika padatannya atau zat telarutnya itu ukurannya kecil dan pencampurannya juga sedikit. Selanjutnya yakni pemisahan campuran sublimasi. Silakan kalian klik. Sublimasi merupakan metode pemisahan campuran sesama zat padat yang didasarkan pada perubahan wujud zat. Zat padat yang menyublim atau berubah wujud menjadi gas atau sebaliknya dapat dipisahkan dengan campurannya dengan zat padat yang tidak dapat menyublim menggunakan metode ini. Misalnya, campuran iodid dengan garam atau campuran kapur barus dengan pasir. Itu adalah contoh dari Proses sublimasi. sublimasi dapat kita lihat pada gambar, di mana campuran kapur barus dan pasir dipanaskan sehingga kapur barus menguap karena memiliki sifat menyublim. Uap kapur barus akan menjadi endapan kristal karena terdapat es batu di atasnya. Seperti yang terlihat pada gambar, dapat kalian lihat di mana iodin terlebih dahulu menguap karena memiliki sifat menyublim. Sudah mengerti anak-anak tentang pemisahan campuran? Sudah.
Silakan kalian ke klik menu materi kembali. Nah, tadi kita sudah mempelajari mengenai subbab klasifikasi materi berdasarkan komposisi penyusunnya, baik zat tunggal, campuran, pemisahan campuran. Maka selanjutnya kita akan mempelajari subbab mengenai sifat materi. Silakan kalian klik. Sifat materi terbagi menjadi dua ya anak-anak, yakni sifat kimia dan sifat fisika. Dibedakan menjadi dua, yakni sifat fisika dan sifat kimia. Sifat fisika. Sifat fisika adalah sifat yang berkaitan dengan keadaan fisik suatu zat. Sifat fisika dapat berupa wujud zat, kelarutan, kekerasan, daya hantar, dan sebagainya. Nah, itu sifat fisika yang berdasarkan fisik suatu zat. Yakni wujud Yang zat. pertama wujud zat. Zat dapat berwujud padat, cair, dan gas, di mana masing-masing wujud zat memiliki sifatnya sendiri. Seperti zat padat memiliki sifat bentuk dan volumenya tetap. Zat cair memiliki bentuk yang sesuai wadahnya, sedangkan volumenya tetap. Sedangkan zat gas memiliki bentuk dan volume yang berubah sesuai wadahnya. Selain itu, zat dapat mengalami perubahan wujud karena pengaruh suhu lingkungannya. Nah, yang kedua, sifat fisika yang kedua yakni kelarutan. Tidak semua zat dapat larut secara sempurna dengan zat pelarutnya. Seperti campuran pasir dengan air, di mana campuran pasir dengan air masih membentuk endapan. Sedangkan untuk campuran air dan gula tidak membentuk endapan, di mana kelarutannya tercampur sempurna. Sifat yang Itu yang ketiga ketiga. yakni kekerasan. Kekerasan adalah kemampuan satu zat untuk bertahan terhadap goresan. Contohnya, intan memiliki kekerasan lebih tinggi daripada emas. Oleh sebab itu, intan sulit ditempa karena memiliki kekerasan lebih tinggi. Nah, itu juga alasan mengapa emas dapat dijadikan sebuah perhiasan karena mudah ditempa atau mudah dibentuk. Silakan menuju ke slide berikutnya. Seperti yang keempat. Sifat fisika yang keempat yakni daya hantar. Daya hantar adalah kemampuan suatu materi untuk menghantarkan arus atau panas. Berdasarkan daya hantarnya, benda atau materi dibagi menjadi dua, yakni konduktor dan isolator. Konduktor adalah benda yang dapat menghantarkan arus listrik atau panas dengan baik. Contohnya paku, sendok, gelas aluminium. Benda yang termasuk konduktor biasanya benda yang berasal dari logam. Sedangkan isolator adalah benda yang dapat menghantarkan arus listrik atau panas dengan gulung. Contohnya piring plastik, keramik, kayu, dan sebagainya. Sifat fisika yang kelima yakni kemagnetan. Kemagnetan adalah kemampuan satu logam untuk dipengaruhi medan magnet. Berdasarkan kemagnetannya, logam dibagi menjadi tiga, yakni ferromagnetik, paramagnetik, dan diamagnetik. Ferromagnetik adalah logam yang dapat ditarik kuat oleh medan magnet, misalnya besi. Untuk paramagnetik adalah logam yang dapat ditarik lemah oleh medan magnet, misalnya aluminium. Sedangkan diamagnetik adalah logam yang tidak dapat ditarik oleh medan magnet, contohnya seng. Sifat fisika yang keenam yakni warna. Warna suatu zat merupakan ciri tersendiri yang membedakan antara zat yang satu dengan yang lainnya. Misalnya, besi yang berwarna hitam, emas yang berwarna kuning, kertas yang berwarna putih, dan lainnya. Sifat fisika yang ketujuh yakni bau. Bau ditimbulkan oleh gas yang dikeluarkan suatu zat. Misalnya hidrogen sulfat sedangkan oksigen tidak berbau. Itu sifat fisika yang keempat, 6, 5, dan 7. Ada daya hantar, warna, kemagnetan, bau, di mana berdasarkan daya hantarnya dibagi menjadi dua, yakni konduktor dan isolator. Kalau ibu tanya, kalau pensil atau pulpen itu termasuk apa? Isolator apa konduktor? Pensil apa? Termasuk isolator apa konduktor? Isolator. Iya, nah benar. Kalau isolator jadi pensil tidak dapat menghantarkan arus Arus listrik dengan baik.
Ya, betul. Tidak dapat menghantarkan arus listrik dengan baik. Klik slide berikutnya. Sifat fisika yang ke-8 ya. Itu yang ke-8 ada titik didih dan titik leleh. Titik didih adalah suhu terendah saat suatu zat mulai berubah wujud dari cair menjadi gas atau saat dididihkan. Nah, Sedangkan titik leleh adalah suhu terendah saat suatu zat mulai meleleh. Setiap zat memiliki titik didih dan titik lelehnya masing-masing. Dapat kita lihat pada tabel di bawah ini. nah, Sifat fisika yang ke-9 yakni massa jenis. Massa jenis atau kerapatan partikel yang memenuhi ruang pada setiap zat berbeda. Dapat kita lihat pada tabel di bawah ini, di mana air memiliki massa jenis 1 gram per cm kubik, sedangkan aluminium memiliki massa jenis 2,70 gram per cm kubik. itu yang terakhir Fisika yang rasa. terakhir yakni rasa. Setiap zat memiliki rasa yang khas atau berbeda dengan zat yang lainnya. Contohnya, gula yang rasanya manis, garam rasanya asin, sabun berasa pahit, atau jeruk berasa asam, dan sebagainya. Nah, itu tadi sifat fisika, di mana sifat fisika merupakan sifat yang berdasarkan keadaan fisik suatu zat. Ada daya hantar, pelarutan, wujud zat. Nah, selanjutnya mengenai sifat kimia. Silakan klik slide berikutnya. Sifat kimia. Sifat kimia Kalau sifat kimia ini didasari pada suatu zat dalam bereaksi. Bereaksi kimia maksudnya Sifat sekarang. kimia dapat berupa mudah terbakar, pembusukan, racun, daya ledak, daya ionisasi, dan perparatan. Itu yang pertama, Sifat mudah kimia terbakar. yang pertama yakni mudah terbakar. Terdapat materi yang mudah terbakar dan terdapat juga materi yang sulit terbakar. Contohnya kertas yang termasuk materi yang mudah terbakar, sedangkan kaca termasuk materi yang sulit terbakar. Sifat Itu yang kimia kedua, pembusukan. yakni pembusukan. Pembusukan adalah peristiwa membusuknya suatu zat karena reaksi kimia. Misalnya, nasi yang dibiarkan berhari-hari akan bereaksi dengan udara sehingga nasi menjadi basi. Sifat kimia yang ketiga yakni beracun. Beberapa zat memiliki sifat kimia racun. Zat beracun biasanya digunakan manusia untuk membasmi hama. Untuk bahan kimia beracun dalam jumlah kecil dapat menimbulkan keracunan manusia. Misalnya aseton, formalin, amonia, dan lainnya. Sifat kimia yang keempat yakni daya ledak. Interaksi antara zat dengan oksigen di alam ada yang memiliki sifat mudah meledak. Misalnya magnesium, uranium, dan natrium. Nah, silakan klik selanjutnya. Itu sifat kimia yang kelima. Sifat yang kelima yakni daya ionisasi. Daya ionisasi adalah mudah tidaknya zat mengalami ionisasi menjadi partikel bermuatan listrik saat dilarutkan dalam air. Misalnya garam dilarutkan dalam air menyebabkan larutan garam dapat menghantarkan listrik. Karena larutan garam mengalami ionisasi menjadi partikel bermuatan listrik. Itu yang Sifat terakhir. kimia yang terakhir yakni perkaratan. Reaksi antara logam dengan oksigen dapat mengakibatkan logam tersebut berkarat. Terdapat logam yang mudah berkarat dan terdapat logam yang tidak mudah berkarat. Contoh logam yang mudah berkarat yakni besi, sedangkan logam yang tidak mudah berkarat yakni emas. Sifat inilah yang membuat emas dijadikan sebagai perhiasan. Nah, tadi sudah dijelaskan mengenai sifat materi, baik sifat fisika dan sifat kimia. Sifat fisika kan sifat yang didasari pada keadaan suatu fisik, suatu zat. Kalau sifat kimia didasari pada suatu zat dalam bereaksi kimia. Sifat fisika ada apa aja, Nana? Tadi yang dijelaskan? Fisika. Ya, Warna, Ya. larutan, daya hantar, betul. Kalau sifat kimia? daya ionisasi, Ya. perkaratan, Mudah mudah meledak, meledak, mudah terbakar. terbakar. Nah,
klik ke menu awal lagi, ke menu materi. Tadi sudah menjelaskan sifat materi, maka kita yang terakhir, sebab yang terakhir yakni perubahan materi. Sama seperti sifat materi, perubahan materi juga terbagi menjadi dua, yakni perubahan fisika dan perubahan kimia. Silakan klik. Apa itu perubahan kimia dan perubahan fisika? Perubahan materi atau zat terbagi menjadi dua macam, yakni perubahan fisika dan perubahan kimia. Perubahan fisika. Perubahan fisika adalah perubahan yang tidak menghasilkan zat baru. Perubahan ini terjadi hanya diikuti perubahan sifat fisik. Misalnya, perubahan bentuk, perubahan ukuran, pelarutan, dan perubahan wujud zat. Itu adalah perubahan Yang fisika. pertama yakni perubahan Ada perubahan bentuk, Contohnya, perubahan kayu diubah menjadi ukuran, kursi atau pelarutan. meja, batu yang diubah menjadi batu, tanah liat yang diubah menjadi kendi, atau beras yang ditumbuk menjadi tepung, dan lainnya. Perubahan fisika yang kedua yakni perubahan ukuran. Contohnya, kertas yang digunting kecil-kecil, atau batu yang ditumbuk menjadi kecil-kecil, dan lainnya. Itu adalah Perubahan pelarutan. fisika yang Perubahan ketiga fisika yakni karena pelarutan. pelarutan. Contohnya gula yang dilarutkan dalam air atau garam yang dilarutkan dalam air, sirup, kopi, dan sebagainya. Klik slide berikutnya. Perubahan wujud. Perubahan fisika yang keempat yakni perubahan wujud zat. Perubahan wujud zat dibagi menjadi 6, Berubah satu sama yakni lain. mencair, Misalnya, membeku, menjadi padat, menyublim, cair mengkristal, menjadi padat, atau cair menjadi gas. Perubahan wujud menguap. ini terjadi karena pengaruh suhu lingkungannya dengan cara pemanasan ataupun pendinginan. Di mana dikarenakan pemanasan dan pendinginan. Yakni membeku, mencair, menguap, mengembun, menyublim, Ya, dan mengembun itu tadi mengkristal. lupa. Perubahan wujud zat yang pertama yakni membeku. Membeku adalah perubahan wujud zat cair menjadi padat karena proses pendinginan. Misalnya, air yang dibekukan menjadi es batu atau gula jawa yang didinginkan dan sebagainya. Perubahan wujud zat yang kedua yakni mencair. Mencair adalah perubahan wujud zat padat menjadi cair. Cair biasanya terjadi karena proses pemanasan, misalnya es batu yang dicairkan atau mentega yang dipanaskan sehingga menjadi cair dan sebagainya. Perubahan wujud zat yang ketiga yakni menguap. Menguap adalah perubahan wujud zat cair menjadi gas. Menguap biasanya terjadi karena proses pemanasan. Misalnya, air yang dipanaskan akan menjadi uap air atau bensin yang dibiarkan terbuka akan menguap dan lainnya. Perubahan wujud zat yang keempat yakni mengembun. Mengembun adalah perubahan wujud zat gas menjadi cair. Misalnya, udara di pagi hari yang mengembun sehingga menjadi titik-titik air. Perubahan wujud zat yang kelima yakni menyublim. Menyublim adalah perubahan wujud zat padat menjadi gas. Biasanya menyublim terjadi karena proses pemanasan. Misalnya, kapur barus yang dipanaskan akan menyublim atau kemper yang dipanaskan juga akan menyublim. Perubahan wujud zat yang terakhir yakni mengkristal. Mengkristal adalah perubahan wujud zat gas menjadi padat. Mengkristal biasanya terjadi karena proses pendinginan. Misalnya, suhu dingin di gunung mengakibatkan udara menjadi kristal salju. Nah, Ibu bertanya, kalau agar-agar didinginkan itu termasuk perubahan wujud zat apa? Agar-agar Ya, agar-agar didinginkan? membeku. Ya, betul. Kalau emas yang dilelehkan termasuk? Mencair. Ya, betul. Tadi sudah perubahan fisika, maka selanjutnya perubahan kimia. Silakan klik selanjutnya. Perubahan kimia. Kalau perubahan fisika tidak menghasilkan zat baru, kalau perubahan kimia menghasilkan zat baru karena terjadinya reaksi kimia. Ciri-ciri perubahan kimia. Ciri-ciri perubahan kimia pertama yakni perubahan warna. Apabila terjadi perubahan kimia, maka akan terjadi perubahan komposisi dan terbentuk zat baru yang memiliki warna yang berbeda. Misalnya, warna
slide ciri-ciri perubahan kimia yang lain. Ciri-ciri perubahan kimia ketiga, yakni pembentukan gas. Beberapa reaksi kimia tertentu dapat membentuk gas. Contoh reaksi kimia membentuk gas adalah reaksi logam magnesium Mg dengan asam klorida Cl, di mana reaksi tersebut akan membentuk gas hidrogen. Ciri-ciri perubahan kimia terakhir yakni pembentukan endapan. Reaksi pengendapan adalah reaksi yang menghasilkan suatu senyawa yang berbentuk padatan. Padatan tersebut tidak larut atau tidak tercampur secara homogen dengan cairan di sekitarnya, sehingga disebut endapan. Terdapat beberapa reaksi yang dapat membentuk endapan. Contohnya, reaksi antara barium klorida BaCl2 dengan natrium sulfat Na2SO4 menghasilkan endapan barium sulfat berwarna putih. Nah, selanjutnya tentang contoh perubahan kimia. Itu adalah contoh perubahan kimia di mana ada pembakaran, peragian karena perkaratan, pembusukan, pemasakan ataupun fotosintesis. Adapun contoh dari perubahan kimia yakni pembakaran kayu yang menghasilkan abu, singkong yang menjadi tape karena proses peragian, paku yang berkarat, roti yang lama-kelamaan akan menjadi busuk, telur yang digoreng atau dimasak, daun yang mengalami fotosintesis, dan lainnya. Nah, itulah mengenai perubahan materi, di mana perubahan materi terbagi menjadi dua, yakni perubahan fisika dan Kimia. perubahan kimia. Perubahan fisika tidak menghasilkan zat baru, sedangkan perubahan kimia menghasilkan zat baru karena reaksi kimia. Nah, contoh dari perubahan fisika apa, anak-anak? Kalau tahu? Es mencair, Ya, betul. kayu menjadi kursi, Meja, ya, atau kursi. Terus, pembuatan agar-agar, Ya. kain menjadi baju, nah, kalau perubahan contoh dari perubahan kimia? pembakaran, peragian, perkaratan, fotosintesis, pemasakan, pembusukan. Nah, betul. Silakan kembali ke menu beranda awal. Nah, tadi kita sudah mempelajari mengenai materi, klasifikasi materi dan perubahannya, baik subbab pengertian materi, klasifikasi materi berdasarkan wujudnya, klasifikasi materi berdasarkan komposisi penyusunnya, sifat materi, dan perubahan materi. Nah, untuk mengetahui apakah kalian memahami pembelajaran hari ini, Ibu akan memberikan kuis, di mana kuis dapat kalian akses pada aplikasi tersebut. Silakan kalian klik kuis. Nah, silakan kalian kerjakan kuisnya. Isi identitas kalian dengan benar ya, anak-anak. Soal di dalam kuis berjumlah 25 soal. Ibu beri waktu selama 30 menit ya dalam pengerjaannya. Nah, kalian sudah mengerjakan kuisnya Sudah, dan sudah terkirim ke email Ibu. sudah. Nah, kalau sudah, silakan kalian kembali ke menu. Nah, silakan kalian tutup aplikasinya. Nah, itulah pembelajaran hari ini. Ibu mohon maaf apabila dalam pembelajaran hari ini terdapat kekurangan, dan semoga ilmu yang kalian dapatkan, yang kita dapatkan, mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk pembelajaran minggu depan, kalian pelajari mengenai suhu dan kalori, anak-anak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.